Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa, Bu? Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan as-salah hiyal ibadah. Salat adalah ibadah. As-saum huwal ibadah. Puasa adalah ibadah. Az-zakah hiyal ibadah. Zakat adalah ibadah. Al-hajj huwal ibadah. Haji adalah ibadah. Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Insya Allah nggak ada. Insya Allah tidak ada kata-kata letterlock seperti itu. Hadis yang mengatakan seperti doa nih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Tidak ada salat adalah ibadah, zakat adalah ibadah, saum adalah ibadah. Hanya perkara doa, Bu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Seakan-akan kalau kita lihat dari hadis ini bahwa berarti hanya doa saja dong yang perkara ibadah. Secara letterlock ya, kita bisa pahami bahwa doa huwal ibadah, dan tidak pernah kita temukan ibadah yang lain kemudian Rasulullah SAW mengatakan huwal ibadah, hiyal ibadah, nggak ada. Apa hikmahnya, Bu? Apa hikmahnya, Pak? Kenapa Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan ad-du'a huwal, pendek Bu, hadisnya pendek, insyaallah 1 menit Ibu hafal. 1 menit Bapak hafal. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dan sekali lagi anak katakan tidak pernah kita temukan ada hadis letterlock yang berbunyi as-shalah hiyal ibadah, salat adalah ibadah, as-shaum huwal ibadah, puasa adalah ibadah, enggak pernah. Apa hikmahnya? Wah, saya tisu doang ada sini, Bu. Wah, enggak ada hadiahnya, masyaallah. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Hah? Nggak apa-apa, salah apa namanya belajar, insyaallah. Pak, Bu, hah? Ngomong yang benar, nggak kedengaran ya, Bu. Pertanyaannya paham nggak? Pertanyaannya paham nggak? Belum paham. Dalam hadis dikatakan, Bapak nih, dalam hadis dikatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Tapi tidak pernah kita temukan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan as-salah hiyal ibadah, as-saum huwal ibadah. Nggak ada, nggak pernah kita temukan. Kenapa kok cuma perkara doa yang Rasulullah mengatakan huwal ibadah, seakan-akan cuma doa doang yang ibadah. Padahal kita tahu ibadah banyak. Apa hikmahnya? Doa dialog langsung. Kalau salat tuh salat, puasa yang saya bagian dari doa. Yang lain? Hah? Terhadap dalam Al-Quran. Ditetapkan dalam Al-Quran. Yang lain? Agar manusia selalu mohon kepada Allah. Insya Allah. Yang lain? Yang lain sudah masuk dalam rukun. Terus? Bodoh. Jihad, Pak? Jihad? Tenang. Op. Udah spekulasi op. Perintah. Op. Ibadah menurut bahasa apa? Ibadah menurut bahasa apa? Bapak Ibu, ibadah. Pernah ibadah nggak sih nih? Ibadah menurut lughatan, menurut etimologi, menurut bahasa apa? Tunduk, az-zullu wal khudu' al-kamil. Menundukkan diri, menghinakan diri secara sempurna, itu ibadah menurut bahasa ya. Az-zullu wal khudu' al-kamil. Menghinakan diri, menundukkan diri secara sempurna.
Itu ibadah menurut bahasa. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mempunyai satu masalah, satu ujian yang berat yang Allah berikan kepada diri kita, kemudian kita benar-benar berharap kepada Allah, mengangkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah agar doa kita diijabah sama Allah. Bagaimana tuh ketika doanya tuh? Gimana keadaan kita ketika doa tuh? Apa cuman nih, ya Allah sembuhkanlah ini, ya Allah gitu doang? Kata para ulama, aktsarul ubudiyah tujad fid du'a. Sebanyak-banyaknya ubudiyah adanya di dalam doa. Nanti saya jelaskan. Sebanyak-banyaknya ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah. Aktsarul ubudiyah tujad fid du'a. Sebanyak-banyak atau sebesar-besar ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah, adanya ketika seseorang berdoa. Tulis dulu, nanti saya jelaskan. Sebesar-besarnya ubudiyah, sebanyak-banyaknya ubudiyah tadi ya, penghambaan seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya. Sebesar-besarnya ubudiyah, sebanyak-banyaknya ubudiyah, ada ketika seseorang berdoa. Kenapa? Para ulama menjelaskan, izharu faqrin wa hajatin wa tadhallulin. Ketika seseorang berdoa, dia menampakkan kefakirannya. Dia menampakkan kefakiran yang pertama, izharu faqrin wa dhullin wa tadhallulin wa hajatin. Dia menampakkan kefakirannya, kehinaan dirinya dan kebutuhan kepada Rabbnya. Dan ini hakikat ibadah nih, Bu. Ini hakikat ibadah. Az-dhullu wal khudu' tadi tuh. Saya ulang. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hikmahnya kata para ulama, tidak pernah kita temukan hadis yang letterlak berbunyi as-salahil ibadah, shaumuhul ibadah dan sebagainya. Di antaranya kata para ulama hikmahnya, aktsarul ubudiyah tujad fid du'a. Sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah adanya di dalam doa. Kenapa kok ada dalam doa? Bagaimana ketika seorang berdoa, izharu faqrin wa hajatin wa tadhallulin. Seseorang ketika berdoa menampakkan kefakiran dirinya, menampakkan kerendahan dirinya, menampakkan kebutuhan dirinya. Ini kalau orang berdoa, Bu. Ketika orang saum belum tentu dia menampakkan itu. Ketika orang sholat, biasanya seperti itu ketika dalam sujud. Kalau ada yang diminta. Kalau enggak ya lewat aja biasa, enggak khusyuk, enggak apa gitu, hilang. Tapi kalau doa, apalagi tadi itu, ketika doanya benar-benar dia harapkan diijabah sama Allah, bagaimana keadaannya tuh? Benar-benar menampakkan apa? Dirinya menampakkan kebutuhan kepada Allah, dirinya menampakkan anak fakir ya Allah. Anak enggak punya apa-apa nih. Engkau al-ghani ya Allah. Engkau maha kaya, engkau al-qadir, engkau maha kuasa. Menampakkan kebutuhan, menampakkan kehinaan diri, menampakkan kefakiran ilallahil qadir, kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang maha kaya, kepada Allah yang maha mengijabahkan doa. Ini rahasia kata para ulama. Hikmah kenapa Rasulullah SAW hanya dalam sabdanya cuma mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan afdalul ibadati ad-du'a. Hadis yang sahih riwayat Imam Hakim. Afdalul ibadah ad-du'a. Seafdal-afdalnya ibadah, seutama-utamanya ibadah adalah doa. Adalah doa. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia nggak bisa berdoa, Bapak Ibu. Ketika orang tidak punya finansial kuat, dia tidak bisa berhaji, nggak bisa umroh. Ada ibadah-ibadah yang dia tidak bisa. Dia nggak bisa ngeluarin zakat. Ketika orang sakit mungkin dia tidak bisa berpuasa karena ketika dia sakit. Atau ketika sakit tidak bisa sholat secara sempurna, nggak bisa berdiri, mungkin harus berbaring. Tapi kalau doa, siapapun dan bagaimanapun keadaannya, orang itu pasti bisa berdoa. Karena itu kata para ulama, ini ibadah yang paling mudah, tapi ibadah yang paling agung di mata Allah, dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalamnya
mengandung sebesar-besarnya penghambaan seorang hamba. Itu tujuan diciptakan kita tuh, Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah. Menciptakan hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah. Itu hakikat, itu tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ketika kita berdoa, maka itu semua akan muncul tuh. Apalagi saya katakan tadi tuh, apalagi ketika kita berdoa, kita mengharapkan benar-benar doa kita dijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini rahasia hikmah kata para ulama. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan ad-du'a huwal ibadah.